Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 asal Kabupaten Pinrang. Saya Muhammad Jafar dari UPT SDN 50 Pinrang. Perkenalkan, nama saya Arpiani Hasanuddin dari UPT SMP Negeri 3 Pinrang. Perkenalkan, nama saya Erna dari UPT SDN 177 Pinrang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu inginkan kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya. Untuk pertanyaan kedua, potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang Ibu inginkan di observasi? Baik Pak, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu dalam proses kali ini? Ya Pak, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oh gitu. Demikian ya Bu ya, pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar Ibu ada yang mau diceritakan? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya Bu, kira-kira apa yang mau diobrolkan sama Ibu? Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru sekolah nih Bu. Yang saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode komposisional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita tahu sekarang perkembangan semakin canggih, terus teknologi pembelajaran juga sudah canggih dan semakin pesat. Tapi guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode komposisional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif. Oh baik Bu, jadi kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Ibu adalah
pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu. Ya betul Bu, kurang variatif. Media atau metode pembelajarannya masih model yang lama. Kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Jadi Bu harapkan adanya perubahannya Bu. Kira-kira perubahan apa ya Bu? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalkan saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide persentase poin-poin. Itu sudah lebih baik ya, daripada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif, isinya juga seperti itu Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sendiri sekarang ini berada di level berapa Bu? Sepertinya masih berada di level 5 ya Bu. Karena di sekolah itu banyak guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke Bu, di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat, karena guru-gurunya kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih bisa dilakukan perubahan. Nah Bu, untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira ada ide atau rencana apa, berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Ibu? Sebenarnya saya juga masih pikirkan, Bu, apakah mungkin saya membuat pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran, seperti itu. Jadi Ibu berencana akan melakukan mentoring atau pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dengan terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Jadi pilihannya ada dua ya, yang mau melakukan mentoring atau berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat workshop dan pelatihan. Di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti workshop, dan selain itu workshop itu menggunakan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, dan juga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi intinya Bu, lebih memilih mentoring dibandingkan workshop. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu akan laksanakan? Mungkin secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring
kepada rekan guru secara bergiliran. Jadi minggu depan rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Adakah nanti yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan mentoring tersebut? Ya, Bu. Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu, Bu. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah Ibu. Benar, Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya untuk melaksanakan mentoring tersebut. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang nantinya Ibu lakukan berhasil dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kali ini? Selama perbincangan kali ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dengan metode mentoring tadi. Baik Bu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Siap. Oke. Alhamdulillah proses coachingnya berjalan baik dan lancar. Sebelumnya tadi Bu melakukan coaching, sempat tadi saya tanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Dari indikator ketercapaian Ibu inginkan tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah selesaikan coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi terkait permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Menurut saya sebagai observer tadi itu proses coachingnya yang dilakukan sudah bagus, sudah melalui coaching sesuai dengan alur kita, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, coach ini juga sudah menerapkan prinsip coaching ya. Selamat Bu. Terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu. Padahal sudah menerapkan alur kita, itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat kalau Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena saya lihat tadi respon coach itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan.
Tapi luar biasa sekali Bu, masih pengen lagi meningkatkan. Semoga nanti kedepannya Ibu lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan berbagi pengalaman lagi. Jadi saya cukupkan lagi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sore Pak, ada masalah dengan Bapak. Sore ini saya lihat murung. Sore Pak, saya agak bingung ini. Banyak murid-murid yang kurang antusias belajar. Memang tantangan yang menarik ini Pak. Bagaimana menurut Bapak? Apa kira-kira yang menjadi penyebab rendahnya minat belajar mereka? Mungkin anak-anak bosan dengan metode pembelajaran yang saya bawakan. Atau mungkin mereka tidak melihat aspek atau tujuan materi dalam kehidupan sehari-harinya. Itu pertimbangan yang bagus. Bagaimana kalau Bapak mencoba menggali lebih dalam dan bertanya kepada mereka secara langsung, misalnya dengan pertanyaan, apa yang membuat pembelajaran ini kurang menarik, atau apakah ada hal tertentu yang membuat merasa tidak termotivasi? Sebelum mencoba bertanya seperti itu, mungkin saya bisa mendapatkan wawasan lebih banyak langsung dari mereka. Tepat sekali Pak. Selain itu, apakah Bapak pernah mencoba mengetahui minat atau hobi mereka di luar sekolah ini Pak? Sebenarnya saya juga belum terlalu banyak tahu. Selama ini saya hanya fokus pada materi pembelajaran yang saya akan bawakan nanti di kelas. Nah, mungkin Bapak bisa mencoba mendekati mereka dengan pertanyaan seperti, apakah kegiatan di luar sekolah yang mereka minati, atau apa yang membuat mereka bersemangat di luar jam pelajaran. Oh iya ya Pak, mungkin dengan minat mereka di luar sekolah saya bisa menciptakan hubungan atau menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak-anak dalam materi pelajaran. Nah, betul sekali nih Pak. Semoga dengan memahami lebih dalam apa yang mereka sukai dan tidak sukai, Bapak bisa menemukan cara untuk membuat pembelajaran lebih menarik bagi mereka. Lalu, bagaimana rencana Bapak setelah ini? Insya Allah saya akan coba melakukan beberapa pendekatan strategi pembelajaran yang disukai dan cocok untuk anak-anak. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Pak sudah meluangkan banyak waktunya di diskusi saya tuntas ini. Sama-sama Pak. Ingatlah, setiap pengalaman membawa pelajaran baru dan kita dapat menemukan solusi bersama. Semoga berhasil dan selamat Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Kalau saya agak kurang baik Bu. Kenapa Pak? Kalau saya perhatikan dari tadi Bapak terlihat bingung. Iya ya Bu. Apakah Bapak kurang waktu luang? Kebetulan Pak, hari ini saya jadwalnya kosong.
Kebetulan nih Bu, baru saya jam terakhir saya mau bercerita, boleh ya? Tapi ini curahan agak lama. Iya Pak, silakan. Tidak apa-apa. Jadi apa yang bisa saya bantu? Begini nih Bu, saya bingung bagaimana solusinya, memulainya. Ya mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak keluhkan sekarang. Gini Bu, saya sangat bingung. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa murid kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan dulu. Lalu bagaimana Pak? Bisa ceritakan lebih lanjut? Nah, beberapa murid dia lebih asik ngobrol daripada mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi kesel nih. Jadi menurut Bapak apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin cerita sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya nih. Iya Pak, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Terus terang nih Bu, saya pikir-pikir terus kenapa selalu terjadi pada beberapa murid di kelas seolah-olah tidak mau menerima pengajaran saya. Kalau seperti itu Pak, kira-kira apa hambatan Bapak untuk membuat murid-murid tersebut tidak menerima pengajaran dari Bapak dengan baik? Begini Bu, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat murid. Jadi bawaannya tanpa membosankan bagi mereka. Oh begitu Pak. Kalau seperti itu menurut Bapak harus bagaimana? Mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran di kelas lagi nih Bu, lebih lagi berkreatif supaya lebih menarik bagi mereka dalam pembelajaran di kelas. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pengajaran ini? Gini, saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan mode pembelajaran yang tepat untuk mereka. Menurut Bapak, metode atau model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat murid pada pembelajaran? Mungkin saya bisa mencoba dengan metode diskusi, permainan, dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi, tugas proyek, dan kunjungan karya pada model pembelajaran project basic learning. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Pak? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reel Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek dan kunjungan karya bisa dengan cara membuat peran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok. Nah, itu sudah bagus sekali Pak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Oh iya Bu,
saya akan segera memetakan murid berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan murid dengan gaya belajar sesuai kuadrat alam dan kuadrat sama pada murid serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut, Pak? Ya, Bu, saya akan melibatkan anak-anak langsung dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar murid. Dengan begitu, mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Lalu kira-kira berapa lama target atau waktu semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Iya Bu ya, saya rencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu 2 pekan. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya Bu. Bagus sekali, Pak. Memang seharusnya seperti itu. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi agar murid bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya mengetahui apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa selesaikan masalah saya tersebut. Bapak memang hebat. Bapak pasti bisa. Semangat ya, Pak. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega nih Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.